Kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi pada 2 Mei 2025 telah menjadi bahan perdebatan publik di berbagai lapisan masyarakat. Dalam kebijakan tersebut, anak-anak yang dianggap nakal atau memiliki perilaku bermasalah akan dipindahkan ke barak militer sebagai bagian dari upaya pembinaan disiplin. Meskipun beberapa pihak memuji langkah ini sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam menangani permasalahan sosial yang seringkali diabaikan, banyak pula yang mempertanyakan dasar hukum dan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai terobosan berani. Namun di lain sisi, kritik keras datang dari berbagai pihak, termasuk Togar Situmorang, seorang praktisi hukum terkemuka. Menurut Togar, kebijakan ini tidak hanya berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga bisa menciptakan trauma psikologis bagi anak-anak yang terlibat. Kalau memang ada sesuatu keinginan seorang kepala daerah, kebetulan kepala daerah ini adalah Gubernur Jawa Barat, terkait anak-anak yang diduga melakukan hal-hal kenakalan, selama itu tidak terkait masalah kriminalitas, saya rasa untuk dibawa ke tempat didikan militer itu terlalu mengada-ngada. Dalam hal ini tadi seperti saya bilang, seseorang yang memang sebagai pejabat publik, dalam hal ini seorang pemimpin daerah, untuk mengeluarkan statement, untuk mengeluarkan pendapat tentang kepublikan, itu harus tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lainnya, terutama tadi aturan hukum tentang anak, lalu juga perlindungan anak, dan terutama hak kembang anak. Anak itu kan tidak boleh dibatasi dengan aturan yang memang terschedule atau yang memang agenda teratur gitu. Nggak bisa seperti itu. Namanya anak-anak. Dan kita duga kalau itu dilaksanakan, ini akan berpotensial adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat publik tadi. Anak-anak itu dilindungi oleh yang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, hal-hal yang terkait eksploitasi anak ini tidak terlepas, harus dibicarakan dengan aturan hukum tersebut. Ada nggak yang bersesuaian dengan aturan hukum? Saya anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Jabar 7. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi, pendekatan yang digunakan adalah military approach. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Meski kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait pemindahan anak-anak yang dianggap nakal ke barak militer menuai kontroversi, dugaan tak terduga datang dari Badan Hak Asasi Manusia atau HAM. Badan tersebut memandang kebijakan ini sebagai langkah strategis yang dapat membawa efek positif bagi pembentukan karakter generasi muda Indonesia, terutama jika dijalankan dengan pendekatan yang tepat. Dalam sebuah pernyataan resmi, Badan HAM menilai bahwa pembinaan disiplin melalui pendekatan militer dapat menjadi solusi untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia di masa depan. Kami Kementerian Hak Asasi Manusia
memberi apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Gubernur, dengan gagasan-gagasan yang visioner, yang memajukan sumber daya manusia yang unggul dalam pendidikan, dalam keterampilan, dan dalam peningkatan kompetensi mental, karakter, dan kualitas serta tanggung jawab. Kebijakan peningkatan sumber daya manusia tersebut sebenarnya adalah menyertai target pemerintah, di mana 2045 adalah Indonesia Emas. Dalam Indonesia Emas itu kita bagi ada 3 segmen, 3 rentang waktu. Rentang waktu pertama adalah 2025 sampai 2035 itu adalah transformasi bangsa, menyiapkan SDM-SDM yang unggul. Oleh karena itulah beberapa kebijakan Presiden antara lain makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kompetensi, skills, dan sumber daya manusia, membumikan kebijakan-kebijakan populis dari Sabang sampai Merauke secara masif. Itu adalah menyiapkan SDM yang unggul pada masa yang akan datang. Salah satu kebijakan yang diambil dalam rangka itu secara teknis, satu program unggulan itu adalah yang seirama, senasib dengan asta-cita Presiden Prabowo, adalah pendidikan bagi mereka yang ada di Jawa Barat, yang digagas oleh Pak Gubernur Jawa Barat. Oleh karena itulah kami menyambut positif dan kami dapat banyak informasi tentang apa yang dilakukan dan apa yang akan dilakukan ke depan. Secara teknis dan eksplisit akan disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat. Kami menyampaikan bahwa ada problematika dalam spirit kebangsaan kita, yaitu membangun narasi agar anak-anak muda Indonesia, khususnya anak-anak di Provinsi Jawa Barat yang sedang menekuni jenjang pendidikan SMP dan SMA serta sederajat atau sanawiyah dan madrasah aliyah, yaitu pola pendidikan karakter melalui peningkatan kualitas disiplin hidup dan perubahan pola hidup. Perubahan pola hidup itu apa sih yang terjadi? Yang terjadi pada anak-anak di Jawa Barat itu pola hidupnya adalah mereka rata-rata tidurnya jam 4 pagi. Karena waktunya dihabiskan untuk main game online. Kemudian berdampak pada mereka tidak bersekolah. Selain berdampak tidak bersekolah, mereka sering terorganisir secara sistemik melalui kekuatan media sosial, melakukan pertarungan secara terbuka dan tertutup, melahirkan banyak orang yang terluka, bahkan banyak orang yang meninggal. Kalau bicara orang banyak memperdebatkan persoalan bagaimana mereka belajarnya, pertama justru dengan barak ini mereka jadi belajar. Mereka jadi ada gurunya. Kenapa? Karena selama ini mereka bolos. Mereka tidak pernah belajar, bangunnya rata-rata jam 10 siang. Kemudian yang kedua, bagaimana lingkungannya di barak itu, di komplek pendidikan itu mereka mendapat lingkungan yang baik. Karena selama ini mereka di lingkungan rumahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, di lingkungan sekolahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, mereka menjadi anak jalanan. Nah, inilah barangkali langkah yang dilakukan oleh kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten kota di seluruh Jawa Barat sebagai bagian upaya kami untuk menyongsong generasi Indonesia Emas tahun 2040. Di tengah kontroversi kebijakan pemindahan anak nakal ke barak militer, sebuah video peringatan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, berhasil mencuri perhatian publik dan menjadi viral di media sosial. Video tersebut berisikan pesan tegas namun bernuansa humor yang ditujukan kepada remaja yang seringkali sulit diatur atau membangkang. Hei, ayo siapa yang anak-anakku gak mau mandi? Siapa yang anak-anakku nggak mau makan? Ayo, siapa yang nggak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Ayo, siapa yang nggak mau ke sekolah? Siapa yang jajan terus? Awas ya, kalau sampai melawan orang tuanya, nggak patuh,
pengen jajan terus, susah tidur, susah bangun, susah mandi, susah makan, malas ke sekolah. Awas loh, Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Ayo, mau dijemput ke rumah? Kreativitas dan gaya bicara khas Deddy Mulyadi membuat video ini dengan cepat menyebar luas di kalangan masyarakat. Tidak sedikit orang tua yang menjadikan video tersebut sebagai alat untuk menegur anak-anak mereka yang susah dinasehati. Dan terus ditangkap nanti sama Pak Gubernur. Gak mau, Mama. Ya makanya jangan jalan-jalan terus ya. Iya. Mau ditangkap sama Pak Deddy? Enggak. Awas ya, kalau sampai melawan orang tuanya, nggak patuh, pengen jajan terus, susah tidur, susah bangun, susah mandi, susah makan, malas ke sekolah. Awas loh. Mandi. Siapa yang anak-anakku nggak mau makan? Ayo. Siapa yang nggak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Ayo, siapa yang nggak mau ke sekolah? Siapa yang jajan terus? Iya, aku nggak jajan. Oh, siapa yang anak-anakku nggak mau mandi? Si Zio sama si Raja. Anak-anakku nggak mau makan. Nih si Zio nih Pak nih yang nggak mau makan. Siapa yang mau tidur? Siapa yang susah bangun? Makanya kalau disuruh makan makan ya. Yang nggak mau ke sekolah? Kalau disuruh makan makan ya. Siapa yang jajan terus? Kalau disuruh tidur tidur ya. Awas ya.